Ya, selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk contoh kasus uji hipotesis Z ya sebaran normal untuk satu arah ya. Hipotesis satu arah. Kita baca dulu soalnya ya. Harga beras nasional jenis kualitas rendah diketahui menyebar normal dengan rata-rata Rp6.800 per kilogram dengan simpangan baku 1.020. Ingat tadi kita boleh nulis dari awal kita punya apa gitu ya, ditulis boleh. Kita punya rata-rata populasi ya, kan harga beras nasional. Kita punya rata-rata populasi, ya, 0 itu berapa? 6.800 ya, rata-rata populasi. Dengan simpangan baku, nah, ini merupakan simpangan baku populasi atau sigma ya. Simpangan baku populasi. Harga tersebut diduga lebih murah dibandingkan harga beras di Provinsi Aceh. Nah, di sini clue-nya dia dikasih tahu nih, harga tersebut, harga nasional itu lebih murah dibandingkan harga beras di Provinsi Aceh. Berarti, nah, di uji hipotesis satu arah ini adalah letak perbedaannya di sini, teman-teman. Dia memberitahu mana yang lebih tinggi nilainya dan mana yang lebih rendah nilainya. Ya, di sini yang lebih murah yang nasional, ya, yang lebih mahal yang di Aceh. Berarti rata-rata harga beras di Aceh katanya lebih tinggi ya dari rata-rata harga beras nasional. Itu satu arah ya. Dia ada menjelaskan lebih tingginya atau lebih rendahnya gitu ya. Nah, untuk membuktikannya suatu survei dilakukan dan dari sampel 49 penjual beras di Aceh ya, sampel 49 berarti N kecil ya. Di sini aja. N kecil. N kecil ya. Rata-rata harga beras yang didapatkan itu Rp7.000 per kilogram. Ini merupakan rata-rata sampel ya. Karena kan dari 49 sampel tadi ya. Dengan alfa 0,05 buktikan bahwa, nah di sini H1-nya jelas banget nih teman-teman. Buktikan bahwa rata-rata harga beras di Aceh lebih tinggi dari rata-rata harga beras nasional. Ini merupakan hipotesis penelitian ya, yang akan diuji kebenarannya atau H1 ya. Seperti itu. Nah, di sini ya saya ulang ya, makanya ada dia satu arah karena di sini dia menyatakan lebih tinggi. Berarti ada yang lebih tinggi mana, yang lebih rendah mana, itu satu arah. Kalau misalkan ini uji hipotesis dua arah, mungkin tulisannya rata-rata harga beras di Aceh berbeda gitu ya. Berbeda dari rata-rata harga beras nasional. Jadi kalau dua arah itu dia tidak dijelaskan mana yang lebih tingginya atau yang lebih rendah. Jadi kalau direkap di sini misalkan, kalau dua arah versus satu arah, itu kalau dua arah itu biasanya dia kalimat bedanya ada pengaruh, ya terdapat pengaruh, terdapat perbedaan gitu ya. Pokoknya yang tidak menjelaskan mana yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Kalau yang satu arah itu ya dia menjelaskan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Kayak di sini kan rata-rata yang di Aceh lebih tinggi daripada nasional. Itu kita disuruh untuk membuktikan itu betul atau tidak, menyelidiki dengan sampel yang tadi sudah ditarik. Kita lakukan dari tahap 1, setelah identifikasi soal itu kita merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis. Oke. Tulis dari H0-nya apa, H1-nya apa. Tapi karena di soal sudah diketahui H1-nya, maka kita bisa menulis dulu H1. Yang mana tadi H1? Yang ini. Rata-rata harga beras di Aceh lebih tinggi dari rata-rata harga beras nasional. Tulis. Rata-rata harga beras di Aceh lebih tinggi daripada nasional. Seperti itu.
Tadi di-highlight lagi yang menjadi pembedanya adalah yang lebih tinggi ini. Ya. Maka untuk mencari H0-nya, cari kebalikan dari H1. Ya, terus lagi nih. Rata-rata harga beras di Aceh. Kebalikannya adalah bukan lebih murah ya, tapi tidak lebih tinggi. Jadi teman-teman tinggal menambahkan kata tidak saja sebenarnya, tidak lebih tinggi daripada nasional. Karena kalau kebalikannya tidak lebih tinggi, ya berarti kan dia antara lebih rendah atau sama dengan ya. Makanya di sini tidak lebih tinggi. Ya. Kita tulis kalimat matematikanya ya, 0, 1, bagaimana? H1 berarti rata-rata harga beras di Aceh lebih tinggi daripada nasional, lebih tinggi dari rata-rata nasional tadi -0 ya, yang ini ya. Saya lihat ini ya. Nah, ini -0. Berarti kita bisa langsung ganti saja -0-nya atau rata-rata beras nasionalnya berapa? 6.800 gitu ya. Kebalikannya H0-nya rata-rata harga beras di Aceh itu tidak lebih tinggi, berarti bisa lebih rendah atau sama dengan itu 6.800 ya. Yang gitu teman-teman. Ini kita highlight. Selesai tahap 1 sampai sini ya. Next tahap 2 adalah menghitung statistik uji ya. Nah, menghitung statistik uji ini kita tulis dulu seperti biasa. Kita tulis yang diketahui dari soal apa saja ya. Ada rata-rata populasi di berapa? Kita tulis itu 6.800, kemudian simpangan bakunya ini ya. Simpangan baku populasinya sigma baku populasi itu 1020. Kemudian harga tersebut diduga lebih murah dibandingkan di Aceh. Untuk membuktikannya suatu survei dilakukan dan dari sampel 49 penjual beras di Aceh, nah ini jelas nih, ini N kecil ya. N itu banyaknya sampel itu ada 49. Ya, rata-rata harga beras yang didapatkan ya, rata-rata dari sampel itu X bar ya. X bar rata sampel itu Rp7.000. Rp7.000 per kilogram. Dengan alfa 0,05 ya, alfa atau tingkat signifikansi atau taraf signifikansi sama saja ya. Sama 0,05 seperti soal sebelumnya atau 5% ya. Buktikan bahwa nah satu. Kita untuk menghitung statistik uji tadi seperti apa nih kalau statistik uji yang dua arah yang satu arah? Kita lihat ke atas nih. Kita masih sama ya. Nah, tadi kan kita di contoh soal sebelumnya itu menggunakan hipotesis dua arah yang ini. Sekarang kita pakai hipotesis satu arah ya. Hipotesis satu arah itu tadi ada yang tandanya seperti di soal kita, yang tandanya lebih besar, ya. H1-nya tandanya lebih besar, ini maka dia satu arah ekor kanan. Saya jelasin ini dulu ya, di luar yang tahap 2. Satu arah ekor kanan, dilihatnya dari sini aja nih. H1-nya tandanya lebih besar, tanda yang lebih kecilnya di kanan berarti ekor kanan. Kalau misalkan H1-nya kebalikannya ya, lebih kecilnya ini di kiri, ya, berarti dia satu arah ekor kiri. Nah, mau dua arah atau satu arah, tetap statistik ujinya adalah yang saya hitung karena dia sampel besar ya, N-nya lebih dari 30. Ya, ingat di sini. Kalau dari jumlah sampel N,
Kalau misalkan sampelnya besar, lebih dari 30, maka pakai sebaran normal Z. Ya, kalau sampelnya kecil, maka pakai sebaran T. Student. Untuk pertemuan 9, ini kita bahas yang sebaran normal. Ya. Kemudian, nah, ini tahap 3-nya nanti kriteria penolakan 0 atau kriteria uji. Ini berpasangan juga teman-teman, yang dua arah yang biru ini. Ya. Kemudian yang satu arah ekor kiri dia pakai yang warna hijau, kuning. Kemudian yang ini yang warna turquoise atau hijau muda itu. Pokoknya warnanya berpasangan lah ya. Seperti itu teman-teman. Tadi kita langsung masukkan alfanya. Kalau misalkan H0, ini tadi yang saya bilang ini atau ini itu merupakan tadi Z tabel didapat dari tabel. Itu sekilas ya, tahap 1, 2, 3. Kita kembali ke tahap 2. Tadi kita mau menghitung Z itu. Ya, rumusnya sama ya. Rumusnya sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, rumusnya kita menghitung ZH. Itu Z hitung. Itu X bar kurangi mu 0 per sigma dibagi akar N. Ya, sama. Kita highlight rumusnya ya. Itu dimasukin angkanya. X bar berapa? 7.000. Mu 0 kurangi 6.800. Kurang dibagi simpangan baku populasi 1020 dibagi akar N. Akar dari 49. Berapa ini? 200 dibagi 1020 per 7 ya. Ini silakan dihitung. Ini 200, ini 145,7 kalau nggak salah. Hasilnya 1,37. Ini kita selesai di tahap 2 sampai sini kita menemukan Z hitung ya. Tahap 2 selesai sampai situ. Kita bisa next ke tahap 3 ya. Tahap 3 kriteria pengujian atau kriteria uji. Sama kayak tadi ya, kayak yang dua arah juga sama. Kita harus melihat dulu H1 bertanda apa. Kalau dua arah tadi kan tandanya tidak sama dengan. Kalau yang sekarang tandanya apa nih, lihat. Nah, tandanya ini ya. Tandanya lebih besar ya. Maka uji yang digunakan adalah uji hipotesis satu arah ya. Ekor kanan. Nah, kalau tadi tidak sama dengan itu berarti uji hipotesis dua arah, ini lebih besar berarti satu arah ekor kanan. Kemudian kita punya alfa berapa tadi? Dengan alfa sama dengan 0,05 didapat kriteria uji itu gimana? Nah, ini kita balik lagi ke tabel bantuan tadi ya. Kita punya H1 bertanda ini dan alfanya nilainya 0,05 ya. Kita tarik ke atas ini. Nah, di sini kita hapus dulu yang sebelumnya ya. Nah, jadi kita tadi punya kriteria pengujian itu awalnya selalu ditolak H0 jika ya. Kita lihat tingkat signifikansinya berapa? Sama masih ya 0,05 ya. Kemudian uji yang digunakan, nah sekarang kita pakai H1 yang bertanda lebih besar. Ini ya. Jadi kita tarik garis seperti tadi ya di sini. Nah, yang menjadi kriteria penolakan H0 atau nilai batas wilayah penolakan H0 adalah Z hitung lebih dari 1,645. Berarti tolak H0 jika Z hitung lebih dari 1,645. Ya. Ingat diperhatikan alfa dan tanda H1-nya ya, tanda apa. Kita bisa pindahkan ini. Bisa pindahkan tolak H0 jika
Copy saja yang tadi. Sini ya. Nah, kita bisa tolak H0 jika Z hitung nilai lebih dari 1,645. Selesai sampai sini. Oke. Di tahap 3. Kemudian tahap 4 adalah tadi pengambilan keputusan. Sama ya, pengambilan keputusan kita kumpulkan yang kita dapat dari tahap 2 dan 3. Tahap 2 tadi kita menghitung apa? Statistik uji. Hasilkan nilai kita hitung 1,37 ya. Dari tahap 2. Kemudian dari tahap 3 apa tadi? Dengan alfa bernilai 0,05 didapat kriteria uji apa? Tolak H0 jika saya hitung lebih dari 1,645. Ini dari tahap 3. Nah, kita lihat tadi ya. Tolak H0 jika Z hitung lebih dari 1,645. Nah, kita dari tahap 2 kita punya Z hitung berapa nih? 1,37 ya. Dia lebih besar atau lebih kecil dari 1,645. Kalau lebih besar maka tolak H0, kalau tidak lebih besar maka gagal tolak H0. Nah, karena kita tahu ya, karena Z hitung itu 1,37 ya, itu bernilai tidak lebih besar kan ya dari 1,645 ya, atau bernilai kurang dari 1,645 bisa tabel K H0 belum bisa kita tolak ya, berarti H0 gagal ditolak karena dia tidak memenuhi ini kriteria H0 jika gitu. Jadi H0 gagal ditolak ya. Ini clue-nya ya, bernilai kurang dari, maka kita keputusannya adalah H0 gagal untuk ditolak. Seperti itu. Maka tahap terakhirnya atau interpretasi, dan interpretasinya pada taraf signifikansi atau tingkat signifikansi sama aja ya, 5%. Ya. Apa isu yang beredar tersebut belum dapat diyakini kebenarannya. Ya, karena apa tadi? Kita gagal tolak H0. Nah, dengan kata lain, karena kita gagal untuk menolak H0, maka dengan kata lain, yang menjadi kesimpulan itu ya bukan H1, tapi H0 itu sendiri. Ya, di harga beras di Aceh tidak lebih tinggi daripada harga beras nasional. Nah, kayak gitu. Selesai deh. Tahap 5 ya. Ingat tadi kata saya apa? Keputusannya, kalau bingung nih ya. Tadi kan keputusan sama bulan ya. Kalau H0 ditolak, maka kita yakini H1 ya. Maka jadi kesimpulan H1 itu sendiri. Tapi kalau H0 gagal ditolak, maka kita belum dapat yakini H1, maka jadi kesimpulan adalah H0. Ya, karena tadi apa pada taraf signifikansi 5% ya, karena kita tadi ini gagal tolak H0, maka
isu yang beredar tersebut belum dapat diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, rata-rata harga beras di Aceh tidak lebih tinggi daripada nasional. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih.